Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, ibu-ibu kader yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya akan mereview laporan dari ibu-ibu semua, mulai dari 16K, 16RK, Form A, dan Form B. Oke, langsung saja kepada yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu 16K dulu ya. Nih, saya sudah menerima laporan yang komplit ya. Nah, yang baik menurut saya di sini adalah form 16K. Nah, oke, TBC 16K. Nah, di laporan TBC 16K ini ya, kolom-kolom yang atas ini mohon diisi selengkap mungkin ya Bu. Nama kadernya siapa, nama indeksnya siapa, tanggal lahirnya atau umur indeks ya. Kemudian TBC 03 atau TBC 06 indeks ya. Itu juga diisi dan kita akan mendapatkannya di puskesmas ya. Jadi ditanyakan saja langsung kepada petugas TB atau kepada petugas lab ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini jelas enggak ya? Di sini ya ada tanggal bulan laporan ya. Contoh di sini tanggal 22 Juni. Kemudian sumber datanya berasal dari mana? Kalau dari puskesmas di checklist yang Pasienkes ya. Yang ini Pasienkes. Kemudian dari puskesmas mana ya? PKM-nya di checklist. Misalkan di sini contoh Cimalaka. Ya. Oke. Sekarang langsung kita kepada kolom selanjutnya ya. Yang pertama nomor, kemudian identitas kontak. Identitas kontak di sini ya nama sesuai dengan orang-orang yang Ibu investigasi. Kemudian umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, alamat ya. Alamat yang ditulis sebisa mungkin lengkap ya Bu. Desa apa, dusun apa, RT RW-nya berapa. Kemudian apakah dia kontak serumah? Kalau iya di checklist di iya, kalau tidak ya di tidak. Kemudian tanggal melakukan investigasi ya, itu Ibu bisa berbeda. Misalkan hari ini Ibu dapat 10 orang, besoknya tanggalnya beda lagi, tidak apa-apa ya. Kemudian di sini hasil screening yang dilakukan oleh kader. Apakah dia memiliki gejala batuk atau tidak? Ya, kalau tidak di strip, kalau iya di checklist. Kemudian gejala lainnya ya, apakah dia sesak napas? Kalau iya di checklist seperti ini ya. Ini di checklist. Checklistnya kurang besar, kita checklist lagi. Iya. Nah, seperti itu ya. Di checklist. Apakah dia berkeringat di malam hari tanpa kegiatan? Nah, tidak, berarti di strip. Selanjutnya demam, meriang lebih dari 1 bulan, tidak, berarti di strip. Apakah dia memiliki faktor resiko lain? Kalau faktor resiko itu seperti ibu hamil ya. Kemudian lansia usianya lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit DM ya atau diabetes. Kemudian perokok. Nah, perokok. Kalau iya berarti di checklist seperti ini. Apakah dia pernah berobat TBC tetapi tidak tuntas? Kalau tidak berarti di strip. Nah, untuk kolom yang dirujuk seperti ini ya. Nah, kalau dia memenuhi syarat rujukan, dia memiliki sesak napas, lalu dia perokok. Nanti kita lihat di SITK apakah dia memenuhi syarat rujukan atau tidak. Oke. Jadi di sini untuk kontak nomor 1 tidak dirujuk. Ya. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat lagi ya, itu untuk yang tidak dirujuk ya Ibu gampang. Kalau untuk yang tidak dirujuk di sininya tidak semua. Itu ya. Nah, untuk yang dirujuk apabila dia memiliki gejala batuk,
di checklist. Misalkan dia batuk, iya. Kemudian sesak napas, iya. Dia memiliki gejala lainnya yaitu sesak napas. Kemudian ya, kalau batuk dan sesak napas berarti ya dirujuk ya. Nanti kita lihat, kita buktikan di SITK juga ya. Kalau dia memiliki gejala batuk, sudah tentu dia harus dirujuk ya. Walaupun dia tidak memiliki faktor lain, gejala lain dan faktor resiko, tapi dia batuk, tetap dirujuk. Tetapi kalau dia tidak batuk, hanya memiliki gejala lain saja seperti sesak napas, itu tidak dirujuk. Atau dia memiliki faktor resiko lain, hanya lansia saja, usianya lebih dari 60 tahun, dan dia merokok misalkan, itu tidak dirujuk. Nah, jadi kalau yang dirujuk itu jelas-jelas yang batuk, walaupun dia tidak memiliki gejala lain dan faktor resiko. Kemudian jika dia tidak batuk, hanya memiliki gejala lain saja ya, seperti sesak napas, kalau dia sesak napas saja berarti tidak dirujuk. Nah, jadi pengisian 16K ini cukup jelas ya. Cukup jelas ya ibu-ibu. Jadi isi kontaknya itu jangan kurang dari 20 kontak ya, mau kontak serumah, mau kontak erat, harus lebih dari 20 orang. Nah, untuk yang ini sudah bagus laporannya, ada 21 orang yang diinvestigasi. Nah, itu kontak yang pertama. Ini kontak yang kedua juga sama ya, indeks yang kedua. Maksud saya tadi indeks yang pertama, kemudian sekarang indeks yang kedua juga tadi seperti itu, yang 16K. Kemudian sekarang kita lari ke 16 RK. Nah, 16 RK ini adalah Nah, 16 RK ini adalah kolom rekapitulasi. Kolom rekapitulasi ini diisi sesuai dengan nama indeks yang tadi ibu investigasi. Yang tadi kan nama indeksnya ini ya. Nah, 2. Alamatnya di mana, puskesmasnya puskesmas mana, jumlah kontak yang diinvestigasinya ada berapa orang, apakah ada yang umur kurang dari 5 tahun seperti yang ini. Kontak yang nomor 1 tidak ada, kontak yang nomor 2 ada. Kemudian dihitung berdasarkan apa yang diminta oleh form 16 RK ini. Nah, jumlah yang dirujuknya ada berapa orang? Kalau di sini ada 1 orang ya, masing-masing 1 orang, dan jumlah kontak yang diperiksanya 1 orang. Misalkan di indeks nomor 2 ini ada yang dirujuk tetapi dia tidak melakukan pemeriksaan, berarti jumlah kontak yang diperiksa TBC-nya tidak ada ya, itu. Nah, jumlah kontak yang diperiksa TBC-nya tidak ada. Kemudian sekarang kita lari lagi ke form A ya. Nah, masih indeks yang sama, sekarang yang form A. Orang kontak yang tadi dirujuk, ibu tulis di format di form A ya. Form A ini adalah rekapan orang yang dirujuk. Rekapan orang yang dirujuk. Nih, ditulis namanya siapa. Nih, nomor sediaan dahaknya biasanya ada di laboratorium puskesmas ya, harusnya ini diisi. Nah, contoh dari investigasi kontak tadi, ini dari investigasi kontak yang tadi ada yang dirujuk, ini yang bawah ya. Kalau yang atas bukan dari investigasi kontak, berarti dia dirujuk dari penyuluhan pada saat ibu-ibu melakukan penyuluhan. Kita bahas yang di bawah, yang dari investigasi kontak saja. Contoh Ibu Nunung dirujuk ya, ini nomor NIK-nya, kemudian alamatnya, puskesmas kecamatan apa, tanggal hasil periksa ini jangan kosong ya. Saya banyak menerima laporan ini kosong, harusnya ini jangan kosong, diisi sesuai tanggal dia keluar hasilnya, keluar hasil pemeriksaannya ya.
Ini nama indeks juga jangan kosong. Nama indeks jangan diisi nama kader. Nama indeks itu nama pasiennya, ya. Oke. Nah, kemudian hasil pemeriksaan nih, hasil screening oleh kadernya itu apa gejalanya tadi? Tadi kan Ibu Nunung ini gejalanya batuk sama sesak napas, ya. Maka dia dirujuk ke puskesmas oleh kader, kemudian melakukan pemeriksaan dan hasilnya ya ditunjukkan tidak TBC. Dari mana hasilnya tahu bahwa Ibu Nunung ini tidak TBC? Yaitu dari ini nih, dari hasil laboratorium ya. Duh, belibet. Laboratorium. Dari hasil laboratorium. Di sini kan tuh, setiap puskesmas pasti mengeluarkan kertas seperti ini. Ya. Kertasnya bisa macam-macam lah, ada yang seperti ini. Ada juga yang besar ya. Ya, pokoknya hasil pemeriksaannya itu ada. Nah, seperti ini ya. Di sini kan kelihatan tuh. Bakteriologi BTA1, BTA2 negatif. Jadi, ketika kami menginput data ini ke SITK sangat dimudahkan karena ada hasilnya, ada semua yang kita butuhkan itu ada. Jadi laporan itu yang komplit itu seperti ini ya. Nah, jadi diingat untuk ibu-ibu yang lain juga diusahakan kalau mencantumkan form A yang dirujuk seperti ini, keluar hasilnya dan puskesmas akan memberikan hasil seperti ini ke pasiennya ya. Jadi untuk ibu-ibu semua ini pelaporan yang patut ditiru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai 16K, 16RK dan form A. Nanti akan kita bahas mengenai form B juga. Tapi untuk saat ini karena saya banyak mereview laporan yang cukup merumitkan, yang bervariasi, jadi saya sengaja bikin video ini agar bisa ditonton oleh semua ibu-ibu yang masih kebingungan cara mengisi laporan TBC ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang dipahami, ibu-ibu boleh japri saya melalui WhatsApp ya, boleh telepon atau ibu-ibu request aja, minta koordinator kader atau bisa juga staf program untuk menerangkan langsung datang ke tempat ibu-ibu ya. Tapi kalau bisa secara berkelompok agar menghemat dan mengefisienkan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.